Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan materi tentang pemberontakan APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Apa itu APRA? APRA merupakan gerakan pemberontakan yang melancarkan aksinya pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang mantan kapten tentara Hindia Belanda dari Satuan Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL. Latar belakang pemberontakan APRA. Latar belakang pemberontakan APRA dikarenakan ketidaksetujuan Raymond Westerling atas pembentukan Kesatuan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta yang merubah bentuk negara federal dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berdasarkan konferensi Meja Bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag tahun 1949, Republik Indonesia Serikat atau RIS hasil bentukan Belanda akan digabungkan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Westerling juga menganggap bahwa pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia saat itu didominasi oleh orang-orang Jawa. Raymond Westerling menganggap bahwa dirinya pantas disematkan gelar sebagai Ratu Adil karena dirinya memiliki darah campuran Turki. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan Ratu Adil di Indonesia. Faktor-faktor tersebut: 1. APRIS yang terdiri TNI dan KNIL. 2. Hasil konferensi Meja Bundar. 3. Kepentingan kolonialisme Belanda. 4. Terbentuknya APRA berawal dari APRIS yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. 5. Ultimatum Raymond Westerling. Tujuan pemberontakan APRA. Yang pertama adalah mempertahankan negara Republik Indonesia Serikat, mempertahankan eksistensi tentara APRA sebagai tentara di Pasundan. Golongan kolonialis Belanda ingin mengamankan kedudukannya di Indonesia, mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia, mendirikan negara federal di Indonesia. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling yang didalangi kolonialis Belanda karena ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan berdirinya negara Pasundan serta keberadaan tentara Pasundan. APRA menuntut agar pemerintahan Indonesia memenuhi tuntutan mereka. Namun, pemerintahan Indonesia tidak menanggapi tuntutan dari APRA. Tuntutan APRA adalah supaya pemerintahan Republik Indonesia Serikat menghargai negara bagian, khususnya negara Pasundan, dan pemerintah RIS wajib mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Selain itu, tujuan lain pemberontakan APRA adalah untuk membalas dendam kepada TNI dan rakyat Indonesia atas perlawanan mereka terhadap penjajahan Belanda. Westerling menganggap TNI sebagai musuh utama yang harus dimusnahkan. Ia juga menuduh TNI melakukan kekejaman terhadap penduduk sipil pro-Belanda di berbagai daerah. Sekian. Tokoh-tokoh APRA. APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang mantan kapten tentara Hindia Belanda dari Kesatuan KNIL. Westerling memiliki keinginan mempertahankan bentuk negara federal sesuai dengan perjanjian Renville, dan dia menolak pembentukan Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya ada Anwar Tijok Raminato. Beliau merupakan Menteri Sosial Indonesia yang ke-10. Beliau lahir pada 3 Mei 1909. Dia merupakan pendiri Serikat Islam. Setelah Indonesia merdeka, Anwar ikut bergabung dalam Partai Masyumi. Ia sempat ditunjuk sebagai Perdana Menteri Basadun sebelum kudeta APRA menyebabkan pemerintahan Basadun dibubarkan. Selanjutnya ada Raden Tumenggang Male Wiranatakusuma. Beliau lahir pada 4 September 1911. Pada tanggal 14 Januari 1948, ia diangkat menjadi Bupati Kota Bandung. Selanjutnya ada Komisaris Besar Yusuf. Komisaris Besar Yusuf merupakan seorang yang sebelumnya di barisan tentara Indonesia, tetapi kemudian dia berkhianat karena tidak setuju dengan beberapa kebijakan pemerintahan Indonesia. Komisaris akhirnya ditangkap beberapa bulan setelah kejadian APRA.
Selanjutnya ada Sultan Hamid II. Salah satu putra sulung dari Sultan Pontianak ke-6. Pria keturunan Arab Indonesia ini jadi salah satu menteri yang menjabat dalam pemerintahan Soekarno. Bahkan, dia berjasa dalam merancang lambang negara Indonesia. Tapi kemudian pada peristiwa APRA itu mencoreng perjalanan hidup seorang yang seharusnya dikenal sebagai pahlawan Indonesia. Sultan Hamid terbukti bersalah dan jadi dalam kudeta APRA. Pada tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirimkan sebuah ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat supaya dapat mengakui negara bagian Pasundan dan tentara APRA sebagai tentara Pasundan. Pada tanggal 10 Januari 1950, pada saat itu Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat ialah Muhammad Hatta yang membuat perintah untuk penangkapan Westerling. Namun sayangnya, Westerling lebih dahulu mengetahui bahwa dirinya dalam incaran penangkapan. Pada saat itu, Westerling juga mengirimkan pasukannya ke Jakarta untuk menangkap Soekarno dan merebut gedung pemerintah Republik Indonesia. Namun, aksinya itu gagal karena pasukan yang dikirimkannya ke Jakarta tidak melakukan perintahnya. Pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling berusaha mengkudeta Bandung. Dengan keji, pasukannya menembak mati siapapun yang berseragam TNI. Dan pada awalnya, APRA berhasil menguasai markas besar divisi Siliwangi. Namun, pada akhirnya, APRA kehabisan peluru. Pada tanggal 24 Januari 1950, pemerintah melakukan operasi militer dengan pihak TNI untuk menangkap Westerling dan Sultan Hamid. Selain itu, pemerintah juga melakukan perundingan dengan pihak Belanda untuk menekan Westerling. Pada tanggal 5 April 1950, Sultan Hamid berhasil ditangkap dan diadili lalu dipenjarakan, sedangkan Westerling berhasil kabur ke Singapura. Hilangnya sosok pimpinan APRA membuat kelompok tersebut menjadi tersebar atau bisa dibilang bubar. Surat Ultimatum APRA. Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah suatu ultimatum. Ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar. Surat ultimatum ini tidak hanya meresahkan RIS saja, tetapi juga beberapa pihak Belanda. Kemudian 10 Januari 1950, Perdana Menteri RIS kala itu, Muhammad Hatta, membuat perintah untuk penangkapan Westerling. Namun sayang, Westerling ternyata sudah lebih dulu mengetahui bahwa dirinya sedang dalam incaran penangkapan. Supaya misinya berhasil, Westerling menyegerakan kudetanya bersama para pasukan pengikut dengan menembaki anggota TNI secara membabi buta. Peristiwa APRA pun berlangsung. Saat Westerling melancarkan aksinya di Bandung, ia mengirim pasukan lain ke Jakarta untuk menangkap Soekarno dan merebut gedung pemerintahan RI. Tapi aksi Westerling di Jakarta gagal karena pasukan yang diperintahnya tidak membantu dia. Kudeta APRA. Pada 23 Januari 1950, Westerling melancarkan kudetanya. Subuh pukul 4.30, Letnan Kolonel Kenil T. Kasa menelpon Jenderal Engels dan melaporkan, satu pasukan kuat APRA bergerak melalui jalan pos besar menuju Bandung. Walaupun misi ini berhasil untuk menduduki Bandung, tetapi mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora. Setelah itu terdengar berita bahwa Westerling merencanakan untuk menyerbu Jakarta.
Rencana mereka adalah untuk menangkap dan membunuh para tokoh terkemuka. Namun, pasukan Westerling di Jakarta dibunuh dan ditangkap oleh tentara Indonesia. APRA dipaksa keluar dari Bandung, sementara Westerling melarikan diri ke Singapura. Kemudian APRA berhenti berfungsi pada bulan Februari 1950. Penumpasan APRA. Berikut adalah cara penumpasan APRA yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, operasi militer. Pemerintah melancarkan operasi militer pada tanggal 24 Januari 1950 dengan mengirimkan bala bantuan APRIS yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Bandung. Pasukan APRA yang terdesak karena kalah jumlah akhirnya berhasil ditumpas oleh APRIS. Yang kedua, mengadakan perundingan. Perundingan ini dihadiri oleh Muhatta sebagai Perdana Menteri RIS kala itu dengan Komisaris Tinggi Belanda H.M. Roosevelt. Hasil dari perundingan tersebut adalah Komandan Tinggi Belanda di Bandung, yaitu Mayor Jenderal Engels, mendesak pasukan Westerling untuk segera meninggalkan kota Bandung. Yang ketiga, penangkapan tokoh APRA. Westerling berhasil melarikan diri ke Singapura, namun Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 5 April 1950. Dari pemberontakan APRA. Yang pertama adalah dampak negatif. Dampak negatif dari pemberontakan APRA ialah pemberontakan ini menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dari pihak sipil yang tidak bersalah. Menurut perkiraan, sekitar 200 orang tewas akibat pemberontakan ini, termasuk 25 orang anggota TNI dan polisi. Salah satunya adalah Letnan Kolonel Lembong. Selain itu, untuk beberapa jam kota Bandung dikuasai. 79 APRIS tewas dan beberapa masyarakat juga menjadi korban dari pemberontakan ini. Pemberontakan APRA juga menimbulkan keresahan dan ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Pemerintah Indonesia menuduh Belanda terlibat dalam pemberontakan ini karena banyaknya bukti yang membuktikan bahwa adanya dukungan logistik dan persenjataan dari Belanda kepada APRA. Namun, pemerintah Belanda menolak tuntutan tersebut dan mengklaim bahwa mereka tidak tahu menahu tentang pemberontakan APRA. Yang kedua adalah dampak positif. Pemberontakan APRA juga mempercepat proses pembubaran RIS dan kembalinya bentuk negara Indonesia ke bentuk Kesatuan Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran RIS dan proklamasi kembali Indonesia sebagai negara kesatuan. Hal ini merupakan sebuah kemenangan bagi rakyat Indonesia yang telah berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan persatuan bangsa.